Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,15 triliun dolar atau turun sekitar 0,43%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.500-an, Ethereum 1.749, BNB 323, XRP 0,44, Cardano 0,35, Dogecoin 0,074, Polygon Matic di urutan ke-9 dengan harga 1,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Satu-satunya yang hijau dan menjadi top performer hari ini adalah XRP. BNB juga hijau sih guys, cuman 0,2% doang. Yang top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 3,73% ke 0,44 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Uncertainty terus berlanjut guys. Setelah kita melihat uncertainty di banking sector, kita sejenak lupa gitu bahwa geopolitik juga sedang bergejolak. Di mana kita masih melihat sebenarnya perang Rusia dan Ukraina itu masih terus berlanjut guys. Cuman ini belakangan tertutupi karena kita lebih fokus ke ekonomi di Amerika Serikat, terutama di sektor banking. Tetapi kalau kita bahas kembali ke hal yang kita mungkin highlight beberapa bulan yang lalu, yaitu adalah keadaan geopolitik yang sangat uncertain, yaitu adalah perang Rusia dan Ukraina. Kali ini ada update yang cukup mengkhawatirkan gitu guys. Putin says Moscow to station nuclear weapons in Belarus for the first time since 1990s. Jadi pertama kalinya sejak 1990-an, Putin akhirnya menaruh lagi senjata nuklirnya di negara tetangga Belarusia. Dan tentunya ini memicu spekulasi gitu, apa tujuannya, kemudian kira-kira penyebabnya apa, dan apa yang akan dilakukan oleh Putin selanjutnya. Semuanya tidak ada yang tahu, kita cuma tahu bahwa dia menaruh senjata nuklir mereka di Belarusia. Tidak semua tentunya, tapi sebagian ditaruh di sana. Russia will station tactical nuclear weapons in neighboring Belarus, President Vladimir Putin said on Saturday, marking the first time since the mid-1990s that Moscow will have based such arms outside the country. Jadi, ini tentunya adalah sebuah step yang kita tidak mau lihat, guys. Di mana ketika mulai banyak pembicaraan seputaran senjata nuklir, terlebih lagi sudah ada persiapan gitu, seperti yang dilakukan oleh Putin seperti ini. Tentunya ini akan memicu eskalasi lagi guys, dan kita nggak mau sampai sebenarnya benar-benar perang nuklir itu terjadi, karena sekali lagi perang nuklir itu tidak akan ada dampak positifnya untuk semua pihak gitu, apalagi sampai kalau perang namanya juga perang nuklir gitu ya, jadi saling menghajar menggunakan nuklir. Dan kita tahu kekuatan ledakan nuklir itu luar biasa kencang, tidak hanya soal ledakannya saja, tapi orang-orang di sekitar yang kemudian terkena radiasinya itu juga berpotensi terkena penyakit. Sehingga sebenarnya sekali lagi, kita tentunya, saya pribadi juga mengharapkan bahwa keadaan di Rusia dan Ukraina itu segera mereda gitu ya, dan segera selesai lah gitu dengan jalan yang terbaik. Kita nggak mau yang terjadi berikutnya adalah perang dunia ketiga, dan perang tersebut kemungkinan besar akan include nuclear weapon. Tapi menurut kalian bagaimana guys? Mungkin dari sebagian dari kalian ada yang lebih mengikuti ya soal ini. Saya belakangan kurang update seputaran apa yang sedang terjadi, sampai kemudian tiba-tiba kita bisa melihat berita bahwa Putin kembali menaruh nuclear weaponnya di Belarusia. Kalau kalian mengerti dan mungkin punya pendapat, silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, menurut saya ini akan menjadi salah satu hal juga yang akan menciptakan semacam uncertainty di market guys. Oke, tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga dari faktor geopolitik. Kita melihat perang Rusia dan Ukraina itu masih terus berlanjut, yang tentunya akan menciptakan uncertainty juga di market.
Berikutnya, karena kita juga sudah berada di hari Minggu, guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan, ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, jika kita, atau saya tadi screening sebentar, melihat ada beberapa yang perlu kita waspadai, guys. Terutama dari Amerika Serikat ya. Pertama di tanggal 30 Maret nanti, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat data GDP itu dirilis di Amerika Serikat. Nah, ekspektasinya di sini kita akan melihat penurunan data GDP dari yang 3,2 menjadi 2,7%. Sekali lagi, kalau kita sebagai investor cryptocurrency, tentunya harapannya adalah GDP dari Amerika Serikat itu angkanya rendah. Kenapa? Kalau misalnya kita melihat angka GDP-nya rendah, artinya ya kita melihat produksi barang dan jasa di sana sudah start untuk berkurang, ya otomatis itu berarti demand harusnya juga berkurang. Ya kan? Demand berkurang, harusnya itu nanti akan berdampak ke tingkat inflasi yang juga tertekan. Dan kalau demand berkurang, bisa aja pengaruhnya juga nanti ke unemployment rate gitu. Artinya kalau misalnya perusahaan melihat gitu ya, keadaan market yang sekarang demand-nya lagi sedang menurun, kemungkinan besar akan mempengaruhi profitabilitas mereka. Ya, mereka sekali lagi akan melakukan cara yang paling gampang untuk menurunkan biaya mereka. Salah satunya adalah dengan mem-PHK para karyawan yang mungkin berlebihan gitu. Dan itu semuanya adalah sekali lagi resep untuk membuat The Fed secepatnya mungkin memikirkan untuk melakukan pivot atau cut rates gitu ya. Selain itu juga di tanggal 31 Maret 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat juga kita akan melihat data Core PCE Price Index yang akan dirilis, dan forecastnya kali ini Core PCE Price Index itu akan stay di angka 4,7%. PCE Price Index-nya kita belum tahu forecastnya, tapi angka terakhirnya itu adalah 5,4%. Jadi kita kemungkinan di awal minggu nanti akan mendapatkan hari-hari yang juga low volume. Mungkin menjelang nanti weekend di hari Rabu, Kamis, dan Jumat, kita baru akan kembali melihat start picking up volumenya. Dan kita akan melihat mungkin market bereaksi terhadap beberapa data yang tadi kita sudah sebutkan, terutama mungkin di data PCE Price Index-nya. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada halangan juga, mungkin saya akan lakukan live streaming nanti ketika Core PCE Price Index-nya dirilis. Jadi stay tune saja kalau misalnya teman-teman pengen mantau bareng gitu ya. Jadi itu adalah beberapa event dan data ekonomi penting yang perlu teman-teman perhatikan untuk minggu depan. Berikutnya, ini adalah sebuah fractal pattern yang menarik juga dari CryptoCon. Jadi menurut dia gitu ya, bahwa ada sebuah indikator yang secara historis itu sangat akurat dalam memprediksi bottom dari sebuah bear market gitu. Dan dinamai Bitcoin True Strength Index Bull Crosses. Yang kalau kita lihat ya modelnya seperti moving average ya guys. Dan ini bentuknya seperti osilator. Dan setiap kali guys kita mendapatkan bullish cross, yang kalau di sini artinya garis di sini kan dua garis guys, garis biru dengan garis berwarna pink gitu ya. Kita anggap aja pink. Ini antara merah atau pink, saya juga bingung. Jadi biru dengan pink. Nah, kalau misalnya kita melihat garis biru di sini itu crossover atau menyilang ke atas garis merah, alias yang awalnya misalnya garis merah di atas, sekarang menjadi yang biru di atas, itu kita sebut sebagai bullish cross di sana. Nah, setiap kali bullish cross terjadi selama beberapa kali terakhir, pertama itu di tahun kurang lebih 2012-2013, kita pada saat itu kemudian mendapatkan bottom bear market dan kita sudah start untuk rally 235 kali lipat. Oke, 235x. Dari pertama kali kita melihat bullish cross tersebut. Kemudian dilanjutkan di tahun 2015-an, oke, kita juga kembali melihat bullish cross, dan kita melihat peningkatan 66x dari pertama kita melihat bullish cross tersebut. Baru di cycle berikutnya lagi di tahun 2019, kita kembali melihat bullish cross di sini, dan kita melihat kenaikan 14x atau 1400%. Nah, kali ini guys, kita juga kembali melihat bullish cross terjadi. Jadi ini adalah yang keempat kali dalam sejarah Bitcoin untuk indikator Bitcoin True Strength Index Bull Crosses-nya itu terjadi. Dan pertanyaannya kali ini, apakah kita akan mengulang hal yang sama dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya, di mana pada saat kita melihat bullish cross, itu artinya kita sudah kemungkinan ketemu dengan bottom bear market dan sudah start untuk rally membentuk bull cycle yang baru. Dan pertanyaan keduanya, kalau memang benar akan terulang, kali ini kita akan naiknya berapa persen gitu.
Kalau kita lihat dari data historisnya, kita tahu gitu ya, bahwa memang dari setiap cycle ke cycle, itu kenaikannya dari segi persentase memang semakin kecil, guys. Oke, seiring meningkatnya market cap Bitcoin, yang berarti semakin sulit sekarang untuk menaikkan harga Bitcoin karena perlu uang yang lebih besar. Dimana dari awalnya 235 kali, menjadi 66 kali, menjadi 14 kali. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi matematikanya gitu, guys ya. Ya ada penurunan mungkin sekitaran lebih dari 50%, guys. Lebih dari 50%. Kurang lebih 60-70% penurunan setiap cycle. Ya anggap kita menurun 70% deh dari kurang lebih cycle terakhir yang 14x. Itu berapa, guys? Kalian bisa hitung sendiri. Mungkin berarti 6x gitu ya. Kurang lebih 6x, 5-6x. Atau 500-600%. Berarti kalau misalnya harga ketika kita melihat bull cross-nya 24.000, kalau 5-6x berarti ya kurang lebih 100-120.000 dolar. Dan itu mungkin sekarang kedengar agak out of reach, tapi bagi saya cepat atau lambat harusnya Bitcoin akan menyentuh ke angka tersebut. Artinya 6 digit. Dan 100-120.000 bagi saya adalah sebuah angka yang cukup realistis gitu. Cuma pertanyaannya mungkin kapan kita akan menyentuh angka tersebut. Dan apakah teman-teman cukup sabar gitu untuk menanti Bitcoin sampai menyentuh ke angka itu. Oke? Dan juga yang terakhir, ini dari Michael Saylor. Ya, kita tahu Michael Saylor merupakan Bitcoin maximalist. Semua yang dia post tentunya adalah berkaitan dengan hal positif terhadap Bitcoin. Tapi ya kadang-kadang memang ada fakta menarik yang dia berikan gitu. Dan kali ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan bahwa dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai sekarang, belum ada aset kelas yang mampu menandingi performa Bitcoin. Oke? Di mana Bitcoin sudah rally kurang lebih 131% dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai sekarang. Artinya, walaupun kita melihat dalam 1-2 tahun belakangan mungkin kita termasuk bear market, tapi kalau kita tarik lebih lanjut lagi dari tahun 2020, kalau misalnya teman-teman sudah sempat beli dari sana, kalian masih punya cuan sekitaran 131%. Sedangkan kalau misalnya teman-teman beli aset kelas seperti S&P 500, Nasdaq, Gold, Bonds, dan Silver, walaupun tidak semuanya merah, tapi kalaupun yang hijau, S&P 500 cuma hijaunya 18%. Nasdaq itu cuma 8%. Sedangkan Gold itu masih minus 2%. Bonds minus 16%. Silver minus 19%. Jadi ini adalah data, guys. Bukan opini ya, tapi ini adalah data. Bahwa kita kalau tarik data dari 10 Agustus sampai sekarang, ya memang so far Bitcoin termasuk aset kelas yang performanya paling baik. Ya mungkin teman-teman belum merasakan gain seperti ini karena mungkin kemarin sempat membeli di top atau di puncak bull market 69.000 dolar. Tapi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman terus melakukan dollar cost averaging, harusnya harga rata-rata yang teman-teman punya sekarang itu juga udah jauh rendah di bawah 69.000. Bisa aja udah menyentuh ke angka 30 atau bahkan 20 sekian ribu. Kalau kalian rutin dollar cost averaging. Ya, tapi kalau tidak dan kalian cuma menunggu di 69.000, ya saya rasa gitu ya, saya rasa cepat atau lambat pun kita akan kembali menyentuh ke angka tersebut. Dan kemungkinan kalau kita udah nyentuh lagi, kita akan menembus ke all time high yang baru menuju ke 6 digit harusnya. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja. Karena secara overall sebenarnya, guys, tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan. Selain mungkin saya pengen remind saja untuk teman-teman yang kemarin ada nonton video saya katakan gitu ya, bahwa ketika kita kemarin melihat ada potensial bullish consolidation di sini, saya rasa saya sampaikan kita akan melihat satu lagi push ke atas menuju ke area trendline lagi di sini. Oke, dan kalau misalnya teman-teman yang pengen manfaatkan sell setup, ini mungkin bisa dijadikan sebuah setup. Dan kalau kalian masuk, ya sekali lagi, antara kalian sudah take profit di sini atau kalian keluar dalam keadaan break even. Oke, target saya sebenarnya adalah melihat Bitcoin kembali drop dan membuat lower low baru di sini. Tapi so far sepertinya belum nyampe ke area tersebut. Oke, dan kita justru malah sekarang breakout dari trendline yang tercipta di sini. Walaupun breakoutnya saya rasa tidak disertai dengan momentum bullish yang cukup kuat, tetapi tidak mengubah fakta bahwa kita sudah mampu untuk jebol di atas area trendline tersebut. Jadi untuk sementara gitu, selama kita mampu bertahan di atas trendline di sini, saya rasa kita mempunyai chance untuk melihat Bitcoin start lagi kembali merangkak naik ke atas, mungkin menuju ke sekitaran area upper trendline lagi dari potensiali channel di sini. Nyampe lagi ke sekitaran 27.900 sampai 800.
Dari sana kita harus lihat lagi apakah kita kembali reject dan kemudian breakdown. Kalau ini sampai terjadi, maka kemungkinan besar ini adalah bisa dijadikan sebagai sebuah sell setup dan teman-teman bisa masuk ketika kita breakdown di sini. Oke, tetapi kalau kita justru melihat Bitcoin kemudian mendapatkan rally disertai dengan momentum dan kemudian break di atas area trendline channel di sini, dan kemudian konsolidasi membuat bullish flag, maka ini adalah pertanda bahwa kemungkinan market sudah menyelesaikan koreksi di sini dan akan kembali at least ngeretest ke area high terakhir di 28.800-an atau bahkan kita bisa menjebol langsung ke area high yang baru, dan saya rasa target berikutnya adalah di sekitaran area $30.000. Oke, jadi untuk sementara, kalau teman-teman yang sempat masuk kemarin di area sell, harusnya sekali lagi sudah keluar dalam keadaan profit atau misalnya break even. Dan untuk sekarang, karena kita sudah breakout di atas trendline, kalaupun teman-teman memang nekat mau trading di weekend, di mana volumenya memang sangat kecil, maka untuk sekarang, ya kita mungkin lebih consider untuk ke arah long. Oke? Dan mungkin bisa manfaatkan kalau ternyata nanti Bitcoin ada kembali nge-retest ke area trendline-nya di sini dan mungkin ada membentuk semacam bullish continuation pattern. Teman-teman bisa masuk mungkin menargetkan kembali ke sekitaran area upper trendline di sini, oke? Yang harusnya akan berada di sekitaran range 27.900 sampai $28.000. Tapi tentunya kalian harus memproteksi diri kalian sekali lagi, karena kita berada di weekend, otomatis sekali lagi akan ada resiko akan manipulasi terjadi. Kalau misalnya teman-teman masuk di sekitaran area di sini dan kemudian kita kembali closing 1 hour candle di bawah area trendline di sini, saran saya secepatnya keluar, karena berarti yang kita lihat di sini semuanya hanya sebuah fake out dan kita kemungkinan akan membuat low baru. Kali ini mungkin menuju ke area low terakhir 26.600 atau bahkan jebol di bawah area tersebut. Oke, jadi secara overall itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.